Hai, halo, gue Duljep, gue Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai sabun wajah yang dapat membantu menghilangkan komedo, menghilangkan jerawat, sekaligus juga untuk memutihkan wajah. Yes, finally we got here. Dan tentu saja apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal dan untuk menunjang itu semua gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website, salah satu yang gue kunjungi dan sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemarine.com. It's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, please keep that in mind. So, ini dia produknya. Yes. What? Kalian nggak bisa lihat? Seriously? Ini? Masih nggak bisa lihat? Seriusan? Ya, karena nggak ada produk sabun wajah yang kayak gitu. At least gue nggak tahu. Ya, karena gini, gue bikin video ini karena masih banyak sekali orang-orang yang nanya mengenai, Dul, kulit wajah gue ini jerawatan. Pakai sabun wajah apa? Dul, kulit wajah gue ini banyak banget komedonya. Pakai sabun wajah apa? Dul, kulit wajah gue ini hitam, kusam mungkin maksudnya. Gue pengen putih, pengen cerah mungkin maksudnya. Gue harus pakai sabun wajah apa nih? Pertanyaan ini banyak banget ditanyakan, entah itu lewat kolom komentar video gue atau bahkan juga DM Instagram. Boleh kalian kalau misalkan sharingnya mau lewat DM Instagram, follow saja _Kang Adul. Atau bahkan juga pertanyaan ini datang dari teman-teman gue di real life yang selalu nanyain hal ini. Dan sebenarnya ini terjadi karena mungkin mayoritas, kebanyakan viewers gue adalah either mereka cowok, mereka remaja, mereka pemula, atau bahkan mereka yang belum benar-benar mengerti mengenai sabun wajah. So, ya menurut gue ini sangat wajar ditanyakan. Cuman gini guys, sebelum ke hal-hal lain yang menyangkut sabun wajah, kalian harus tahu dulu mengenai hal yang sangat dasar adalah apa itu dan fungsi daripada sabun wajah. Apa itu dan fungsi sabun wajah? Sabun wajah berarti adalah sebuah produk skincare yang fungsinya sendiri adalah untuk membantu, ingat, membantu membersihkan kulit wajah kita baik dari minyak alami yang diproduksi oleh kulit wajah kita, karena sejatinya kulit wajah kita ini memproduksi minyak alami untuk melumasi atau untuk melembabkan kulit wajah kita. Di beberapa orang, produksi minyaknya bisa berlebih dan menyebabkan kulitnya menjadi berminyak. Di beberapa orang, itu produksi minyaknya bisa sedikit dan membuat kulit wajah seseorang itu kering dan lain sebagainya. Atau bahkan juga bisa membantu membersihkan kulit wajah kita dari faktor eksternal, seperti debu, polusi, asap, dan lain sebagainya yang sifatnya kotor. Dan ketika kotoran yang bersifat atau yang datangnya dari faktor eksternal bercampur dengan minyak alami kulit wajah kita, ini bisa memiliki kemungkinan untuk menyumbat pori-pori. Dan ketika hal ini terjadi, sangat mungkin terjadi masalah. Entah itu munculnya komedo, jerawat, kulit menjadi lebih kusam, atau bahkan kulit menjadi lebih kasar. Seperti yang gue bilang tadi, sabun wajah itu sifatnya untuk membantu membersihkan kulit wajah kita. Kalau sekarang kulit wajah kita sudah bermasalah, ini kita tidak hanya bisa dengan sabun wajah saja. Kalian bisa menggunakan, sangat bisa atau mungkin juga harus menggunakan produk skincare lainnya seperti mungkin masker, essence, toner, atau bahkan juga serum. Dan itu sangat masuk akal. Yang sekarang yang pada akhirnya membuat seseorang berekspektasi bahwa produk sabun wajah ini bisa menghilangkan jerawat. Hanya dengan sabun wajah bisa menghilangkan jerawat, bisa menghilangkan komedo, bisa memutihkan wajah. I don't think so guys. Yang pada akhirnya membuat hal tersebut terjadi adalah karena marketing strategy. Yes, strategi marketing ini sebenarnya sangat wajar, sangat normal. Cuman karena mungkin di beberapa orang yang masih awam, kita melihat marketing strategi ini sebagai sebagai acuan, padahal you don't need to, katakanlah ini gue punya salah satu contohnya adalah L'Oreal. L'Oreal di sini biasanya dia akan memiliki klaim sebagai marketing strateginya, dan biasanya klaimnya akan ditujukan ke masalah kulit dan akan dibarengi juga dengan komposisi yang dijagokan. L'Oreal ini yang variannya White Perfect, dia punya klaim yaitu adalah Deep Cleansing and Brightening, yang artinya dia dapat membersihkan kulit wajah kita secara maksimal, juga membuat kulit wajah kita menjadi lebih cerah. Nah, dia juga menambahkan komposisi yang dijagokan adalah sea salt dan bergamot ekstra. Satu lagi gue punya contohnya adalah ini Nivea Men, dia punya klaim yaitu adalah extra kuat 10 kali efek dan juga dark
spot minimizer, yang artinya klaimnya dia dapat meminimalisir like noda hitam, meminimalisir penampakan noda hitam dan membuat kulit menjadi lebih cerah hingga 10 kali. Efek mencerahkannya hingga 10 kali. It's a claim, guys. It's a claim yang dimiliki oleh sebuah produk. Kalau kata Cassandra Benson itu terms and learns. Artinya, lo putar dan lo lihat komposisinya. Walaupun gak selalu kita bisa ngelihat dari segi komposisi, tapi setidak-tidaknya yang terjadi atau isi daripada produk ini adalah ini. Ingredients-nya, right. Is it just a claim? Part of the marketing strategy. Dan menurut gue sebenarnya halnya yang sangat-sangat wajar. Cuman memang ada beberapa marketing strategi yang ya sometimes berlebihan. Katakanlah gue pakai produk ini, gue cocok, alhamdulillah, dan gue masih pakai sampai sekarang. Cuman mungkin bisa dibilang agak berlebihan kalau misalkan kita ngelihat dari sudut pandang orang-orang yang awam. Dia punya 10 klaim. 10 klaimnya ini adalah untuk warna kulit tidak merata. Kayak untuk membantu ke hal sana. Untuk noda hitam, kulit kusam, kulit yang kotor, pori, kulit tampak besar, kulit yang kasar, bekas jerawat, kulit mengkilap, minyak berlebih, bakteri penyebab jerawat. Beberapa poin menurut gue ini masih sangat wajar dimiliki oleh produk sabun wajah. Cuman memang beberapa poin yang menurut gue sih terlalu tricky, terlalu berlebihan. Ya kali sabun wajah bisa menghilangkan flek. No, I don't think so. Hal lain selain daripada marketing strategi yang akhirnya membuat kalian berekspektasi bahwa pakai sabun wajah aja kulit wajah gue bisa sembuh dari masalah kulit adalah review entah itu dari influencer, karena mungkin banyak sekali influencer yang ayo pakai produk ini sangat bagus, kalian wajib banget pakai. Padahal in real life lo nggak tahu apakah influencer tersebut dibayar atau bahkan dia hanya ngelihat dari segi komposisi tanpa dia coba. Personally, gue nggak bisa kayak gitu. Ketika gue mau mereview sebuah produk, even misalkan gue dibayar, ya gue harus tetap coba dulu produknya. Dan of course, gue teliti juga ingredients-nya. Gue pelajari juga ingredients-nya. Untuk tahu gimana sih hasilnya setelah, setidaknya misalkan gue pakai selama seminggu, 2 minggu, dan gue bisa melihat sepertinya kalau ini dipakai jangka panjang, hasilnya akan seperti ini. Karena gue ngelihat dari perkembangan yang gue pakai dari hari ke-1 sampai ke hari ke-7 dan lain sebagainya. Atau bahkan kalian ini mendengar review dari teman kalian. Misalkan nih teman kalian tadinya jerawatan, terus pakai Nivea, terus 2 minggu kulitnya jerawatnya udah hilang. Terus lo pakai, tapi jerawat lo masih banyak, belum sembuh-sembuh. Teman lo yang lain nyoba Nivea, terus cocok juga. 10 temen lo nyoba Nivea, mereka cocok, dan lo enggak. Terus lo berpikir bahwa, oh my god, there is something wrong with me. But not. Even 100 temen lo nyoba Nivea dan mereka cocok dan lo enggak, masih sangat wajar. Karena apa? Skincare ini sifatnya personal. Hal yang lo nggak tahu adalah maybe as a genetic. Mungkin temen lo pakai sabun doang, sabunnya ganti-ganti tiap hari, kulitnya tetap bagus. Atau temen lo bahkan pakai sabun badan, kulitnya tetap bagus. Teman kalian nggak pakai apa-apa, kulitnya tetap mulus. It's a genetic. Ya, gimana pun hidup kadang memang terasa tidak adil. Gue tahu men rasanya, tapi ya gimana lagi, ada orang yang pakai produk ini produk itu kulitnya tidak nampak membaik. Ya ada hal mungkin yang lo nggak tahu juga. Mungkin temen lo cuma pakai sabun wajah, ternyata sebulan sekali dia ke klinik perawatan. Atau bahkan ternyata temen lo ini dia punya lifestyle yang bagus, makannya diperhatikan, olahraga, manajemen stres, tidurnya cukup, sedangkan lo masih suka begadang, misalkan merokok berlebihan atau makan makanan yang tidak sehat setiap hari. Lo nggak paham bahwa hal ini memiliki peranan sangat penting dalam mempengaruhi kondisi kesehatan kulit wajah kalian. Jadi please, di luar daripada skincare, perhatikan hal lain yang mungkin tidak kalah penting juga adalah perbandingan antara komposisi. Misalkan kalian udah paham nih mengenai komposisi ini, terus kalian ngelihat Nivea ini punya niacinamide, Garnier juga punya niacinamide. Tapi kenapa gue lebih cocok dengan Nivea daripada si Garnier? Sedangkan kalau gue pakai Nivea itu bagus, tapi seperti ini. Gue pakai Garnier cocok juga sih, tapi seperti ini. Jadi gue pengennya pakai Nivea aja. Tapi gimana dong? Sama-sama ada kandungan niacinamide-nya, kok gue lebih cenderung cocok dengan Nivea ya? Men, yang lo nggak tahu, Nivea sama Garnier, walaupun ada niacinamide, lo nggak pernah tahu kan persentase kandungan niacinamide dalam masing-masing produk ini berapa persen sih?
Atau bahkan formulasinya, misalkan si Nivea ini dia ada niacinamide-nya plus zinc. Sedangkan si Garnier dia niacinamide-nya plus vitamin C. Hal tersebut kan sangat mempengaruhi dalam kinerja dari produk tersebut. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang ada niacinamide-nya, lantas lo berpikir bahwa oh gue akan cocok dengan semua produk yang ada niacinamide-nya. Bisa jadi, tapi nggak selalu. Jadi ketika kalian sekarang memiliki masalah kulit wajah kalian, nggak bisa cuman ngandelin produk sabun wajah kalian, nggak bisa. Dan setidak-tidaknya sebelum kalian memutuskan untuk membeli produk sabun wajah, kalian setidak-tidaknya tahu dulu kebutuhan kulit wajah kalian. Kalau sekarang kulit wajah kalian ternyata berjerawat, ya carilah sabun wajah yang ditujukan untuk jerawat. Kalau kalian lihat dari segi komposisi, yang ada salicylic acid, yang ada benzoyl peroxide. Kalau kulit wajah kalian berminyak, cari yang komposisinya ada tea tree-nya, ada charcoal-nya. Kalau kulit wajah kalian ternyata sekarang kering, cari yang secara tekstur dia lebih gel, yang less soap, yang tidak terlalu banyak busa, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut yang sangat mempengaruhi bagaimana caranya kalian bisa menangani masalah kulit yang kalian punya sekarang. Yes. So, itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video.